Selamat pagi Gansis, selamat datang di Ngaskus di Rumah Aja. Perkenalkan, nama aku Keisha Kanza yang bakal jadi host Ngaskus di Rumah Aja hari ini. Gimana kabarnya? Sudah mulai hampir 3 bulan ya, 2 bulan lebih kita di rumah aja. Ada yang mulai pusing mungkin, ada yang mulai stres. Nah, tenang, Ngaskus di Rumah Aja sesuai dengan himbauan dari Pak Presiden Bapak Joko Widodo untuk physical distancing. Kita belajar di rumah, kita kerja di rumah, dan kita beribadah di rumah. Dan Kaskus ini pengen bikin satu terobosan asik. Pengen menghibur Gansis yang ada di rumah pastinya ya. Dengan info-info yang menarik dan juga bagi-bagi hadiah dengan Ngaskus di rumah aja. Seperti itu, dan ada apa aja sih mumpung di rumah aja dari Kaskus ini? Yang pertama itu ada yang namanya Mumpung di Rumah Challenge, di mana Gansis bisa dapetin hadiah menarik dari Kaskus pastinya. Caranya gampang banget, tinggal buka aja websitenya Kaskus, nanti di situ Gansis bisa langsung aja klik banner Mumpung di Rumah Challenge. Nah, terus yang kedua, ada juga yang namanya Ngaskus di Rumah Aja, kayak yang kita lakuin sekarang ini. Jadi Gansis bisa dapetin informasi-informasi yang menarik pastinya, dan juga pastinya berbobot buat kita di rumah biar nggak bosan dan bisa tetap dapat info yang terupdate juga ya. Hari ini kita bakalan ada 2 orang narasumber. Siapa aja, pasti Gansis juga udah tahu dan kita bakal ngobrolin apa aja, makanya stay tune terus di Ngaskus di Rumah Aja hari ini barengan sama Keisha Kanza juga. Dan yang ketiga terakhir, ini ada yang baru dari Mumpung di Rumah Aja Kaskus, ada drama podcast 2 Doa 1 Dunia. Ini adanya di setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Jadi Gansis bisa dengerin episode terbarunya setiap hari Senin jam 5 sore ya. Dan mumpung di rumah aja nih, Gansis juga bisa ikutan donasi barengan sama Kaskus juga. Kita bisa membantu teman-teman kita yang membutuhkan pastinya. Caranya juga gampang. Jadi Gansista tinggal masuk aja ke websitenya Kaskus, terus nanti di situ ada Kaskus Peduli COVID-19. Nah, langsung klik donasi sekarang, habis itu masukin nominal donasinya. Cara bayarnya juga gampang banget. Pilih metode pembayarannya, bisa pakai GoPay, bisa pakai dompet kebaikan, bisa pakai BCA, BNI, BNI Syariah, BRI, dan juga kartu kredit. Nanti setelah mengikuti donasinya, teman-teman Gansis bisa dapetin laporan via email dari timnya Kaskus. Gampang banget kan? Yuk, sekarang donasi dan juga kita bantu teman-teman kita yang membutuhkan ya. Dan buat Gansis yang belum tahu, untuk hari ini Ngaskus di Rumah Aja, ini kita berkolaborasi dengan Skata. Nah, apa teman-teman udah pada tahu belum Skata itu apa? Jadi Skata ini adalah sebuah platform digital yang fokus ngomongin soal isu-isu, soal perencanaan keluarga, terus udah gitu juga kesehatan seksual dan reproduksi, terus udah gitu macam-macam, dari mulai soal pubertas, masalah hate-nya perempuan, terus masalah pacaran, sampai komunikasi dengan orang tua. Pokoknya lengkap banget, banyak banget artikel-artikel yang bisa kita baca di sana dan nambah-nambah ilmunya kita juga pastinya ya. Jadi silahkan langsung aja follow Instagramnya di @skata, SKATA_ID, dan juga bisa lihat websitenya di www.skata.info. Nah, mereka ini juga sering ngadain Q&A barengan sama dokter-dokter sama psikolog. Jadi kalau misalnya pengen nambah-nambah ilmu atau enggak pengen ada pertanyaan-pertanyaan sesuai yang tadi ya, pubertas, komunikasi dengan orang tua, perencanaan berkeluarga, dan segala macamnya, bisa langsung cek aja websitenya Skata dan juga Instagramnya di @skata_ID. Nah, buat Ngaskus di Rumah Aja, hari ini kita bakal ada 2 narasumber seperti yang tadi Keisha juga sudah sebutkan ya, yang pastinya keren-keren dan pasti bisa ngasih insight yang baru sama kita, sama Keisha juga pastinya ya, tentang arahan gimana sih caranya menjaga kesehatan mental selama pandemi hari-hari ini gitu. Terus udah gitu juga kita bisa gimana caranya biar tetap bisa berpikir jernih dengan keadaan yang nerima berita tuh kayaknya semuanya beritanya buruk semua gitu ya kan, yang ada malah bikin takut dan bikin stres. Hari ini semoga bisa menimbulkan insight yang baru buat Agan dan Sita yang udah gabung barengan sama Keisha di Ngaskus di Rumah Aja hari ini ya. Dan pastinya
buat teman-teman Gansis yang ada di Zoom dan juga di Kaskus TV, acara ini disponsori oleh Plosa, Press and Suit Aromatic. Kalau gitu kita langsung aja undang narasumber-narasumber kita pada hari ini ya. Dan pasti kenal nih narasumber kita yang pertama ada Mas Riki Rahman Permana. Halo Mas Rizky, apa kabar? Riki. Apa kabar Mas Riki? Halo pagi Kesia, kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, Gansis ini pasti udah tahu ya, Mas Riki ini adalah pasien ke-10 yang diumumkan positif corona sejak 14 Maret kemarin dan pernah menulis surat terbuka, betul ya Mas Riki ya? Kepada Betul. Bapak Presiden dan juga Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Nanti kita akan bertanya lebih banyak ya, aku juga penasaran kenapa bisa seberani itu ya bikin surat terbuka, tapi yang lebih penasarannya lagi gimana sih pengalamannya Mas Riki berjuang melawan COVID-19 kemarin ya, dimana teman-teman juga mungkin banyak banget pertanyaan-pertanyaan, ada beberapa pertanyaan titipan dari Agan dan Sista juga buat Mas Riki nanti, yang pastinya aku pengen nanya dulu nih, coba kalau misalnya kita kilas balik ya Mas Riki ya, kemarin awalnya gimana sih kok Mas Riki bisa pertama kali tahu kalau Mas Riki itu merasa gejala COVID-19 gitu. Apakah memang dari awal sudah aware dengan, ini kayaknya saya kena COVID nih gitu. Sampai akhirnya dirawat di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon, itu gimana cerita awalnya? Oke, jadi kalau cerita awal, saya harus cerita dulu background-nya. Jadi pekerjaan saya itu adalah petugas imigrasi di kantor imigrasi Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sebagai petugas imigrasi, pasti saya sering banget berhubungan dengan orang asing ya. Bukan cuma orang WNI aja, tapi WNA, baik itu yang masuk ataupun keluar. Nah, ketika di bulan Maret, saya itu merasakan ada gejala, yaitu demam sama radang tenggorokan, itu tanggal 2 Maret awalnya. Nah, gejala itu saya rasakan ketika bekerja. Jadi lagi di kantor, tiba-tiba demam. Nah, sempat minum obat, kemudian ketika pulang demamnya itu nggak turun-turun. Nah, akhirnya saya coba periksa ke klinik, ke dokter. Waktu itu diagnosa dokter itu adalah radang tenggorokan. Cuma selang beberapa hari dari dokter itu kok radangnya masih bandel, naik turun, terus juga demamnya masih naik turun. Nah, akhirnya saya coba ke klinik yang lain buat dapat second opinion, dan diagnosanya tuh masih sama. Jadi waktu itu diagnosanya adalah saya itu radang tenggorokan, jadi demamnya itu disebabkan oleh radang tenggorokan. Nah, saya sudah coba waktu itu kasih tahu ke dokter background-nya bahwa saya tuh kerja di bandara yang merupakan zona merah. Kemudian saya juga pekerjaan saya berhubungan sama orang asing. Tapi waktu itu dokter tetap 2 dokter di klinik yang terpisah itu mendiagnosa bahwa saya itu radang tenggorokan. Oke. Nah, cuma waktu itu saya ngerasa bahwa kok ada yang aneh nih. Maksudnya demamnya kok nggak sembuh-sembuh gitu. Awalnya waktu itu feelingnya sebenarnya kalau nggak demam berdarah, itu mungkin tipes. Dan saya juga sebenarnya nggak ada riwayat bepergian ke luar negeri. Jadi terakhir ke luar negeri itu Agustus 2019, kalau misalkan ada teman-teman yang nanya gitu ya. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena memang saya rumah itu di Cirebon, saya KTP-nya KTP Kabupaten Cirebon, akhirnya di tanggal 8 Maret, saya memutuskan untuk pulang. Kenapa? Karena waktu itu niatnya adalah untuk dirawat di rumah sakit. Jadi memang demamnya kan lebih dari 5 hari. Dari tanggal 2 sampai tanggal 8, naik turun. Jadi waktu itu, tanggal 8 memutuskan untuk pulang, karena memang niatnya tuh kepengen dirawat. Gitu. Akhirnya sampai ke Cirebon, langsung naik kereta, datang ke Cirebon, langsung ke rumah sakit. Pada waktu itu, bukan rumah sakit Gunung Jati, tapi ada rumah sakit swasta di dekat rumah. Nah, ketika diambil darah, ternyata dugaan kita salah. Jadi ketika diambil darah, tidak ada penurunan trombosit, yang artinya saya itu tidak tipes dan saya juga tidak demam berdarah. Nah, cuma untungnya dokter itu di sana aware banget Kezia. Jadi mereka nanya saya tuh apakah dari daerah epicentrum virus, apakah saya berasal dari Jakarta, pekerjaan saya apa. Nah, akhirnya mereka pada waktu itu melakukan serangkaian tes, yaitu CT scan sama ronsen. Dari situ ketahuan bahwa ada indikasi, jadi belum positif tuh, ada indikasi kalau saya tuh kena COVID-19. Nah, saat itu juga saya langsung diisolasi, dipindahkan ke rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, dan dari mulai tanggal 8, udah masuk ruang isolasi, nggak boleh ketemu keluarga, nggak boleh ketemu siapa-siapa lagi, dirawat di sana, dan tanggal 14,
itu hasilnya memang menunjukkan saya positif COVID-19, gitu kurang lebih ceritanya. Jadi memang rangkaiannya cukup panjang ya, memang dari awal malah di Jakartanya sendiri tidak aware akan COVID-19 itu ya. Betul, betul. Yang itu dokter-dokternya malah lebih concern ke sana gitu ya. Iya, karena memang gejala yang dominan itu adalah demam sama radang tenggorokan. Nah, pada waktu itu, kalau kita mau nginget-nginget, di bulan Februari, kebanyakan berita-berita di media itu memberitakan bahwa gejala yang dominan kalau orang kena COVID itu adalah mirip flu. Ingat nggak sih? Flu, gitu, batuk kering, badan lemah, sesak nafas. Nah, itu gejalanya saya sama sekali nggak ngerasain. Makanya ketika dokter bilang bahwa enggak, kamu radang tenggorokan, tenang aja. Oh ya udah. Khawatir iya, karena kan saya kerja di bandara. Cuma gejala yang pada waktu itu diberitakan banyak oleh media seperti batuk kering, flu, sesak nafas itu sama sekali nggak dirasain. Makanya feeling saya waktu itu langsung, oh ini kayaknya tipes deh, ini kayaknya demam berdarah deh gitu. Nggak kepikiran sama sekali kalau itu COVID gitu. Oke, dan untungnya memang pilihannya tepat juga ya, pas datang ke Cirebon akhirnya dapat keputusan yang tepat juga, terus bisa dapat diagnosis yang oke juga dari sana, dan akhirnya diisolasi juga ya. Nah, yang jadi pertanyaan aku setelah selesai diisolasi kan langsung pulang ke rumah tuh. Terus udah gitu ada berita juga kalau Mas Riki ini membuat surat terbuka untuk Bapak Presiden Jokowi dan juga Menteri Kesehatan. Itu awalnya gimana sih? Apa yang melatar belakangi Mas Riki akhirnya oke, gue mau bikin surat terbuka untuk Pak Presiden dan juga Menteri Kesehatan. Oke, jadi surat terbuka itu sebenarnya ditulis di hari ke-24 ketika isolasi di rumah sakit. Nah, itu sebenarnya agak nggak umum sih. Nggak umumnya artinya gini, profesi saya kan adalah PNS. Kok PNS bisa mengkritik pemerintah? Itu kan sangat jarang ya, gitu. Itu beresiko banget sebenarnya. Cuma pada waktu itu saya ingat banget pesan ibu saya bilang bahwa ada alasan kenapa kita yang dipilih untuk dapat virus ini. Ada alasan kenapa kita yang jadi pasien. Mungkin kita memang harus speak up terhadap kondisi yang selama ini kita rasakan. Nah, pada waktu itu yang saya lihat adalah sangat sedikit sekali para pakar kesehatan, kritikus, politikus, atau siapapun yang membahas tentang lamanya hasil swab. Gitu. Jadi untuk mengetahui kalau kita tuh positif atau negatif kan kita di swab. Nah, proses swab itu lama banget kayak dia. Jadi satu orang ketika di swab itu hasilnya bisa keluar 10 hari kemudian. Gitu. Jadi sangat lama banget kan. Nah, gimana pemerintah bisa memetakan PDP, ODP kalau hasilnya tuh keluar 10 hari kemudian? Artinya kan virus itu udah nyebar kemana-mana dong. Itu yang logika pertama. Terus bagi kami, para pasien yang ada di dalam rumah sakit, kita itu menunggu 10 hari untuk satu kali swab, itu kan perasaannya nggak enak banget. Nggak pasti apakah kita tuh positif atau negatif, ya kan? Belum lagi data kita bocor keluar, gitu kan. Jadi benar-benar di dalam itu situasinya sangat nggak pasti dan nggak nyaman nunggu hasil 10 hari sekali swab aja. Nah, akhirnya pada waktu itu, belum banyak yang membahas itu karena memang yang merasakan hal itu kan adalah pasien. Dan pasien juga nggak banyak yang speak up, karena mungkin yang nggak berani juga, banyak resikonya juga sebagai pasien kalau speak up. Akhirnya pada waktu itu saya coba untuk menuliskan surat terbuka. Kalau orang cuma mengkritik pemerintah lewat tweet di Twitter atau mungkin postingan, itu sudah sangat banyak. Tetapi kenapa kita tidak menyampaikan kritik itu secara terbuka dan juga dengan bahasa yang santun, dengan logika yang cukup terstruktur gitu kan. Akhirnya saya waktu itu memberikan kritik bahwa ternyata di lapangan, Pak Presiden, Pak Menkes, hasil swab itu sangat lama sekali. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena dari hasil swab itu kan dokter itu mau kasih kita obat kan serba bingung. Orang kita juga belum tahu kan statusnya positif atau negatif. Kalau cepat ketahuan kita positif, maka obat itu kan langsung cepat dikasih. Nah, kalau kita negatif, kita akan cepat dipulangkan, sehingga pasien yang lain tuh bisa masuk ke rumah sakit, dan ruangannya tuh jadi nggak numpuk gitu loh. Jadi sebegitu pentingnya hasil swab. Nah, kritik itu saya sampaikan ke Menteri Kesehatan dan juga Presiden karena saya ngelihat jalur koordinasinya itu emang direct. Jadi memang dari pusat itu langsung turun, tidak melibatkan gubernur dan lain-lain kalau untuk hasil swab itu. Makanya pada waktu itu saya pikir ya siapa lagi yang bisa meluruskan atau membenahi istilahnya komando ini kalau bukan Presiden sama Menkes. Nah, kritik itu juga isinya saran. Jadi bukan cuma kritik kosong bahwa Presiden gimana sih nih hasil swab lama banget gitu, tapi kita juga ngasih saran gitu bahwa penyampaian hasil swab waktu itu faktanya
penyampaian hasil swab itu berupa surat. Jadi surat itu dikirim dari Jakarta ke Bandung dulu, dari Bandung baru ke Cirebon, baru dari Cirebon itu ke rumah sakit. Lama banget kan? Padahal menurut saya pribadi, kenapa penyampaian itu tidak digunakan melalui email atau fax atau apa dengan menggunakan teknologi. Jadi pasien dan dokter itu bisa tahu hasilnya lebih cepat. Jadi kurang lebih itulah isi surat terbukanya gitu. Baiklah, nah tapi seperti yang tadi Mas Riki juga udah sempat jabarin gitu ya, kalau di dalam masa isolasi itu sendiri memang jadinya stressful banget gitu. Udah nunggu hasil swabnya 10 hari, dengan keadaan data bocor tadi yang Mas Riki juga sempat bilang gitu ya, makin banyak ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri pada saat diisolasi. Gimana caranya Mas Riki itu masih tetap menjaga stay calm pada saat di isolasi itu sendiri gitu, bisa tetap selalu semangat dan pastinya relax pada saat lagi stres-stresnya di isolasi. Sebenarnya kalau untuk menjaga stres dan mood itu bukan perkara yang mudah ya, karena sebagai pasien kita diisolasi dalam satu ruangan sendiri, tidak berkomunikasi dengan orang lain, komunikasinya terbatas, kemudian kita juga banyak membaca berita di luar sana yang berseliweran tentang diri kita, karena data kita bocor, segala macam. Jadi sangat tidak mudah. Cuma satu hal, dokter itu selalu bilang bahwa kamu tidak boleh stres. Jadi pasien itu tidak boleh stres karena ternyata stres itu mempengaruhi tingkat imunitas tubuh. Dan itu berpengaruh pada lama atau cepatnya seseorang itu bisa sembuh atau bisa negatif. Nah, ada beberapa cara yang memang dilakukan juga dengan bantuan rumah sakit. Yang pertama adalah dengan menghadirkan psikolog untuk melakukan konseling bersama saya. Terus yang kedua, dari psikolog itu memberikan audio relaksasi yang biasanya suka saya dengar. Jadi audionya tuh ada berupa audio 3 menit yang suka saya dengerin supaya lebih rileks, lebih calm kayak gitu. Dan juga itu dari rumah sakit ya. Tapi kalau dari diri pribadi, biasanya untuk menenangkan diri tuh kalau di rumah kan kita bisa lah misalkan pakai bantuan diffuser atau aromaterapi atau apa kayak gitu kan. Cuma kalau di rumah sakit kan kita nggak mungkin bawa diffuser, colok segala macam gitu kan. Nah, saya tuh kebetulan banget pada waktu itu memang ibu saya memberikan saya ngasih saya satu produk yaitu Plosa yang kebetulan menjadi sponsor kita pada hari ini. Ini kebenaran banget karena ketika misalkan saya cemas itu biasanya saya buka si Plosa ini dan saya jadikan inhaler. Jadi ada sedikit aromaterapi yang bisa menenangkan si pasien. Dan ada pengalaman menarik juga sih ternyata dengan Plosa ini, yaitu ketika tangan saya itu sempat bengkak. Kezia pernah di infus nggak sebelumnya? Pernah. Biasanya kalau infusan itu udah 4 hari, 5 hari itu kan pasti tangan bakal bengkak ya. Nah, pada waktu itu tangan saya yang sebelah kanan itu sempat bengkak. Bengkaknya lumayan gede, merah gitu kan. Nah, perawat pada waktu itu menganjurkan untuk mengoleskan roll on ke tangan ini. Dan kebetulan memang ada Plosa. Plosa ini kan mengandung mentolnya juga gitu kan. Ada sensasi mintnya juga. Akhirnya pada waktu itu saya coba mengoleskan ini ke tangan seperti ini, ke area yang pada waktu itu memang bengkak dan memberikan efek ya itu tadi efek yang mintnya itu tadi, sehingga si tangan itu bengkak dan sensasi nyut-nyutan itu mulai mereda. Jadi itu cukup membantu sih salah satunya. Gitu. Oh wow, sama berarti kalau gitu Mas Riki, kita tos virtual dulu, asik. Oh ya, tos virtual. Nggak ada nih Plosa ya, jadi memang ini tuh ngebantu banget kalau misalnya kayak lagi stres gitu ya. Aku kan juga sekarang, cerucol sedikit ya, sekarang kan udah mulai masuk kerja gitu kan. Dengan ketakutan-ketakutan berita di luaran sana yang gimana sih mau selesai ini COVID-19 kalau misalnya masih keluar-keluar rumah gitu. Akhirnya kan jadinya stres. Nyampe di rumah udah capek kerja, bukannya tidur malah kepikiran, takut karena berangkat kerja terus akunya jadinya ketularan gitu kan. Jadinya tegang terus gitu, mau tidur susah. Akhirnya untung ada Plosa ini, jadi sering ya gitu dihirup aja kayak tadi Mas Riki juga bilang gitu ya. Dihirup, harumnya juga enak banget, kalau enggak ya udah diolesin di leher gitu, terus udah langsung relax, terus tenang lagi, terus baru bisa tidur deh. Jadi berguna juga Plosa ini ya. Berguna. Selain emang bentuknya kan simple banget kan, gitu. Jadi dibawa kemana-mana juga bisa gitu. Yes, benar banget, bisa dibawa kemana-mana dan
itu juga salah satu temuan baru ya Mas Riki ya, ternyata bisa untuk infusan kalau misalnya bengkak ya. Oke, nah kita juga bakal undang satu narasumber lagi ya Mas Riki ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Riki, tapi nanti juga masih banyak pertanyaan buat Mas Riki pastinya. Kita bakal undang langsung aja, ini dia Mbak Gisela Tani Pratiwi, MPSI, psikolog. Selamat pagi Mbak Ella. Halo, pagi Keisha, Mas Riki. Pagi Mbak Ella. Pagi. Gimana kabarnya Mbak Ella? Baik, syukur nih sehat ya, meskipun kita dalam kondisi yang baru, adaptasi gitu ya, situasi PSBB masih berlaku, new normal katanya ya, kalau banyak yang bilang. Ya kita berusaha beradaptasi ya, Keisha, Mas Riki. Oke, sebelum aku tanya-tanya nih, mungkin bisa nih Mbak Ella memperkenalkan diri ke Kaskuser terlebih dahulu. Oh, oke. Iya, makasih. Jadi, selamat pagi buat Kaskus sekalian. Terima kasih nih Kaskus dan Skata sudah mengundang saya dan juga Mas Riki di sini karena hari ini tampaknya suatu hal yang penting ya kita bisa sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, Agan dan Sis gitu ya tadi ya. Agan dan Agan dan Zista, oke. Iya, jadi nama saya Gisela Tani Pratiwi, saya biasa dipanggil Ella. Saya psikolog klinis yang sudah berpraktek sejak 2010 dan salah satu hal yang menjadi interest saya ataupun menjadi minat saya adalah bagaimana kita mengelola stres atau bagaimana kita beradaptasi dalam situasi yang baru, apakah itu sudah baik juga termasuk tentang pemulihan trauma. Jadi itu salah satu hal-hal yang mungkin sangat berkaitan dengan topik kita hari ini yang kita bisa bahas bareng-bareng gitu ya supaya kita bisa sama-sama resilient, bisa sama-sama tangguh menghadapi situasi yang sulit baik bagi pasien yang sudah survive seperti Mas Riki gitu ya, baik juga masyarakat yang luas dan bagaimana kita mendukung diri sendiri maupun kita bisa saling support satu sama lain gitu. Mungkin gitu sih Mbak Keisha perkenalannya. Oke Mbak Ella. Nah, jadi seperti ini ya Gansis ya. Kita kan memang harusnya itu bisa lebih tenang lagi untuk menghadapi COVID-19 ini dan seperti yang tadi Mbak Ella juga bilang ya, ini masih dalam tahap proses kita untuk beradaptasi gitu. Nah, sebenarnya untuk kesehatan mental kita sendiri nih Mbak Ella ya. Kita sebenarnya untuk mental awareness di Indonesia juga kan nggak terlalu pada concern gitu ya. Pokoknya kepikirannya stres aja, tapi nggak tahu sebenarnya tuh kesehatan mental kita itu harus dijaganya seperti apa. Terus udah gitu juga yang namanya sehat mental itu yang kayak gimana gitu. Nah, seperti yang tadi udah dibahas juga sama Mas Riki gitu ya Mbak Ella ya, bagaimana Mas Riki sudah menghadapi isolasi di rumah sakit, isolasi di rumah, sampai sekarang menjadi salah satu yang survive dari COVID-19 ini. Nah, menjaga kesehatan mentalnya selama penyembuhan dan juga selama isolasi, menurut Mbak Ella sendiri nih, kesehatan mental itu yang baik itu yang seperti apa sih Mbak Ella? Iya, jadi Keisha, kita perlu memahami dulu ya, kesehatan mental itu sebenarnya mencakup apa, karena dengan kita menyadari kita akan lebih memahami ya apa yang perlu kita rawat, apa yang perlu kita jaga. Jadi kalau saya mengambil deskripsinya WHO gitu ya, World Health Organization, bahwa mental health itu adalah kesejahteraan diri kita secara utuh gitu ya. Jadi tidak hanya bebas dari penyakit, tapi juga bagaimana kondisi psikologis kita seimbang. Dan dengan keseimbangan tersebut kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki sehingga akhirnya kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan kita. Jadi yang lengkap itu sebenarnya seperti itu. Jadi kita secara mental dan secara fisik itu sudah seimbang, sudah baik ya, optimal. Lalu kita bisa memberikan sumbangsih lah gitu ya terhadap lingkungan kita, terhadap sekitar kita. Jadi kalau dari definisinya sih seperti itu ya, Keisha. Oke. Nah, kalau sebenarnya nih kira-kira kalau misalnya kan tadi kesehatan mental itu balance gitu ya.
Nah, apa sih kira-kira penyebab dari gangguan kesehatan mental yang terjadi selama kita fokusin di selama pandemi COVID-19 ini nih, Mbak? Betul. Jadi dalam kondisi krisis seperti ini, jadi kan COVID ini kan sesuatu yang kayaknya tiba-tiba, gitu ya, tidak ada yang menyangka. Kemudian persepsikan kondisi yang tiba-tiba, tidak disangka, tidak banyak diketahui oleh orang. Ini sebenarnya bahkan dari para medis, begitu ya, dari kedokteran juga kan masih terus meneliti sebenarnya virus ini seperti apa dan harus diperlakukan seperti apa dan seterusnya. Nah itu kan kayaknya tuh unpredictable, tidak bisa kenali, tidak bisa diprediksi gitu ya. Nah itu dianggap sama badan kita, sama otak kita itu adalah sesuatu yang mengancam gitu. Nah, jadi kan apapun yang kita alami kan masuk ke otak kita ya. Itu processingnya kita gitu. Itu dia mesinnya kita lah pertama kali yang mempersepsikan, mengartikan seluruh stimulasi yang ada di lingkungan kita yang kita alami begitu ya. Nah, ketika si otak mempersepsikan ini sesuatu yang mengancam, secara mekanisme alami dia mengaktifkan yang namanya survival mode on. Artinya dia akan berpikir bahwa bagaimana nih caranya survive. Nah, ketika muncul gimana nih caranya survive, bahwa ini adalah situasi yang mengancam, lalu si otak dengan otomatis mengaktifkan seluruh kondisi kita, makanya kita jadi deg-degan, kita gampang cemas, misalnya gitu ya, dari segi emosinya meningkat, mungkin fluktuatif, kemudian dari segi pola pikirnya kita jadi overthinking, berlebihan, khawatir, kemudian juga dari segi perilakunya mungkin kita jadi panik kan gitu ya. Nah itu semuanya sebenarnya mekanisme awal kita untuk beradaptasi dan untuk survive. Si otak nih nyuruh kita survive supaya kita bisa melampaui ataupun menghadapi situasi yang sulit ini. Jadi ketika sekarang ini kita merasa stres, kita merasa pada awal karantina sampai masa sekarang begitu ya, itu sebenarnya salah satu coping yang wajar gitu. Cara pengelolaan tubuh kita yang wajar di situasi yang tidak wajar begitu. Karena kan situasinya beda banget dari yang normalnya sebelumnya gitu kan ya. Jadi ini perubahan banget gitu Keisha. Jadi wajar banget kan ya kita merasa cemas, takut. Dan walaupun masing-masing orang pasti punya levelnya masing-masing gitu, punya intensitasnya masing-masing, punya caranya masing-masing juga gitu. Jadi ketika kita mengalami stres segala macam dalam masa pandemi ini, saya rasa itu adalah respon yang normal di situasi yang tidak normal begitu Keisha. Oke, jadi memang wajar kalau misalnya ganansis yang ada di sini itu memang merasa kayak tadi yang dibilang gitu ya, ada yang deg-degan, jadinya panik, overthinking segala macam gitu. Itu jadi wajar, jadi tenang aja ganansis, tidak perlu terlalu khawatir gitu ya Mbak Ella ya. Betul. Aku pengen balik dulu ke Mas Riki nih. Mas Riki, tadi boleh kita flashback sedikit ya. Setelah diisolasi di rumah sakit, setelah itu pulang, apakah di rumah tetap diisolasi juga? Tidak boleh. Kalau di rumah itu posisi isolasinya seperti apa? Masih boleh berhubungan dengan keluarga atau memang harus isolasi mandiri di kamar sendiri atau gimana? Boleh diceritakan Mas Riki? Oke, jadi memang ada protokol yang harus dijalankan ketika seseorang itu dinyatakan boleh pulang ke rumah oleh pihak rumah sakit. Jadi memang protokolnya itu banyak, antara lain adalah memang ada masanya selama 14 hari isolasi mandiri gitu kan. Terus kita tidak boleh berinteraksi misalkan kontak fisik dengan keluarga, jadi masih belum boleh. Kemudian alat makan juga harus terpisah, kamar mandi harus terpisah, gitu. Jadi masih memang dibatasi sekali interaksinya gitu kan. Nah, karena saya ngelihat protokolnya ini kan banyak banget ya gitu dan agak repot nih dengan layout rumah saya. Akhirnya saya memutuskan untuk meminjam sebenarnya rumah salah satu saudara yang memang kosong. Karena menurut saya akan lebih aman bagi saya untuk saya beraktivitas di tempat yang kosong gitu, karena saya nggak berhubungan bukan cuma dengan keluarga, tapi takutnya ada tetangga yang mampir atau apa, kan saya lebih ngerasa lebih secure aja gitu. Nah itu sih sebenarnya protokol yang harus kita jalankan, dan selama 14 hari itu memang tim dari Dinas Kesehatan itu akan melakukan pemantauan kesehatan ke kita secara berkala untuk menanyakan kondisi fisik kita,
kondisi mental kita, tantangan yang kita hadapi, kalau ada penolakan dari masyarakat, itu semua dilakukan, ditanyakan oleh Dinas Kesehatan ketika mereka mengontrol kondisi kita, gitu, Kesia. Oh, oke. Nah, itu tadi juga aku pengen bahas nih ya, Mas Riki. Pasti kan ada, berarti memang ada ketakutan ya pada saat kalau misalnya Mas Riki diisolasi tuh di rumah yang penuh dengan keluarga yang lain juga pasti kan takut untuk menularkan gitu. Nah, untuk respon dari pihak luarnya sendiri, dari pihak keluarga mungkin, atau enggak dari tetangga-tetangganya sendiri mungkin, apakah ada yang memberikan respon negatif pada saat Mas Riki kembali dari rumah sakit atau apa? Sebenarnya ini kalau mau cerita dikit juga ke Mbak Ella, jadi selama 48 hari saya diisolasi, saya tuh kepengen banget sebenarnya kan setiap hari berharap untuk kepengen cepet keluar gitu kan. Tetapi ketika dinyatakan oleh dokter bahwa oke, Mas Riki boleh keluar malam ini, pada waktu itu kondisinya, saya tuh nggak siap untuk keluar secara mental. Itu ironis banget. Kenapa? Karena ketika dinyatakan kamu sudah bisa untuk keluar, saya takut apakah masyarakat bisa menerima saya kembali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah benar-benar saya sudah sembuh? Takutnya kan menularkan keluarga dan lain-lain. Jadi ironis banget, selama ini saya memperjuangkan untuk bisa keluar, gitu kan, berjuang untuk sembuh. Tapi ketika dinyatakan bahwa kamu boleh keluar, itu saya minta waktu 1 hari, malah saya extend di rumah sakit 1 hari pada waktu itu untuk saya nggak mau keluar hari ini, saya nggak siap, jadi saya harus mempersiapkan mental dulu untuk keluar gitu kan. Itu yang terjadi pada diri saya, dan ketika sampai di rumah pun, itu saya mencoba untuk kalau bisa nggak ada yang tahu saya keluar dulu. Kenapa? Karena sejujurnya saya ngerasa khawatir sih terhadap tingkat penerimaan masyarakat yang ada di sini. Karena kalau saya sharing, saya kan dengan sesama pasien COVID lain, karena waktu itu surat terbuka presiden itu sempat viral, pasien-pasien COVID lain itu banyak yang menghubungi saya lewat DM di Instagram, dan akhirnya kita membentuk satu kayak grup komunikasi WhatsApp gitu, untuk saling sharing sesama pasien COVID, bukan cuma di Cirebon, tapi antar kota di Indonesia, dan kita mengalami hal yang serupa. Jadi ketika kita pulang, itu beberapa pasien itu justru malah ditolak oleh lingkungannya. Mereka dinyatakan, beneran nih kamu udah sembuh, jangan deket-deket dulu deh, segala macam. Nah, cerita-cerita itu yang sebetulnya sedikit banyak mempengaruhi saya, gitu kan. Takutnya terjadi juga di lingkungan tempat tinggal saya. Cuma, keluarga itu selalu support, bahkan keluarga itu selalu yang menjadi pihak yang ngedeketin saya duluan, gitu loh. Bukannya saya yang mendekatkan diri kepada mereka, tapi keluarga tuh selalu yang istilahnya propose duluan. Jadi keluarga tuh seolah-olah kepengen ngebuktiin bahwa udah, kamu tuh udah gak kenapa-napa, kamu tuh sehat gitu loh, kamu tuh udah gak kenapa-napa gitu. Kita buktinya, toh kita aja sehat-sehat aja kok berinteraksi dengan kamu gitu kan, selepas kamu isolasi dari rumah sakit. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, harusnya kita yang kena duluan. Dan keluarga tuh seolah menjadi sebagai endorser. Kalau ada lingkungan lain atau tetangga lain yang nanya gimana kondisi Riki kayak gitu, mereka tuh dengan tegas bilang bahwa nggak apa-apa, dia sehat. Ini buktinya saya juga interaksi sama dia nggak kenapa-napa kok, udah. Jadi mereka menetralisir isu-isu itu di lingkungan masyarakat gitu. Oke, jadi berarti masih ada mungkin dampak stigma negatifnya masih dalam bentuk hanya bertanya aja kali ya Mas Riki ya. Kayak apakah sebenarnya udah beneran sembuh belum gitu. Itu kalau misalnya sembuh bakal nularin lagi apa enggak gitu mungkin ya Mas Riki ya. Iya, jadi masih ada persepsi seperti itu gitu loh, pasca sembuh itu. Tapi kalau dulu ketika saya di rumah sakit, cerita dikit, karena memang data pribadi saya bocor, saya kan pasien pertama yang dinyatakan positif COVID di Kabupaten Cirebon, datanya bocor. Itu tiap kali ada orang lewat rumah, itu mereka berusaha kalau lagi nggak pakai masker, itu mereka tutup hidung, kayak gini. Gitu. Jadi ada himbauan bahkan di WhatsApp itu, pesan berantai gitu di WhatsApp, bahwa kalau kalian lewat komplek rumah saya, gitu, komplek rumah X istilahnya, kalau nggak pakai masker, coba tutup hidung. Saya baca sendiri pesan-pesan itu, gitu. Jadi sebegitunya persepsi masyarakat menimbulkan stigma negatif bagi kami pasien yang memang positif COVID-19, kondisinya gitu. Oke, nah itu tadi ya Mbak Ella ya, itu banyak stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat sekarang ini gitu ya, tentang COVID-19 ini. Sebenarnya tidak hanya mungkin sama orang yang sudah positif, dinyatakan positif, tapi kan sempat juga gitu, karena pemberitaan di media tentang batuk, pilek, flu, apa segala macam, sekarang orang untuk batuk di muka umum aja jadinya ketakutan, karena takut dikiranya jadi suspek COVID-19 gitu.
Yang jadi pertanyaan aku, apakah kekhawatiran ini bisa disebut sebagai gangguan kesehatan mental, atau memang ini masih dalam tingkat yang wajar, tapi dampak buruknya nih, dampak terburuknya dari stigma-stigma negatif ini sendiri gitu yang ditimbulkan dalam diri sendiri itu seperti apa Mbak Ella? Ya, Mas Riki. Jadi memang ini ada dua hal juga yang penting ya kita coba jelaskan gitu ya. Yang pertama tentang bagaimana pengaruh stigma terhadap diri kita, terhadap diri pasien terutama gitu ya. Kemudian yang kedua juga bagaimana sekarang ini sudah 2 bulanan ya kurang lebih kita di karantina atau PSBB, itu sejauh mana sih sebenarnya kondisi yang masih dianggap oke gitu ya, it's wajar aja untuk bisa cemas dan segala macam. Tapi mana tanda-tanda yang sudah mulai sebenarnya kita perlu waspadai begitu ya. Mungkin kita bisa mulai dulu tadi menyambung supaya nyambung gitu ya dengan penjelasan saya sebelumnya. Memang ada respon-respon yang wajar di awal gitu ya. Mungkin sekitar 2-3 minggu pasti kita merasakan respon-respon tersebut. Namun kemudian kita juga perlu memperhatikan kerentanan diri kita. Misalnya apakah pola diri kita tuh kayak gimana gitu ya. Bagaimana sebenarnya kita menghadapi situasi sulit misalnya. Seberapa jauh sih saya rentan ataupun respon-respon seperti apa yang saya biasa lakukan ketika kondisinya lagi stressful, lagi sangat menekan, lagi tidak nyaman, itu seperti apa. Dan apakah saya punya pengalaman-pengalaman tidak mengenakan atau kondisi emosi, kondisi psikologis yang sedang tidak fit gitu ya, yang tidak seimbang sehingga akhirnya lebih rentan. Nah, dari pengalaman kami juga menangani dan dari saya membaca juga beberapa penelitian dan beberapa review dari beberapa ahli, memang di masa seperti ini kita rentan mengembangkan simptom-simptom atau gangguan-gangguan yang sudah mengarah pada gangguan kesehatan mental atau bahkan udah gangguan psikologis begitu. Jadi jadi misalnya saja jika cemasnya berlebihan, kemudian kita sedih terus-menerus, kemudian kita jadi terlalu overthinking, kemudian akhirnya misalnya mengganggu pola tidur kita, mengganggu pola makan kita. Misalnya kita terlalu banyak tidur jadinya, atau sebaliknya, jadi kurang tidurnya. Makan juga begitu, jadi kurang makan atau terlalu banyak makan. Jadi ada sesuatu yang tidak balance lagi. Karena memang situasi diri kita kan sebenarnya kalau kita dalam situasi yang oke-oke aja, kita balance, kita seimbang. Tapi kalau ada situasi yang stressful, situasi yang tidak nyaman, itu tubuh kita jadinya tuh oleng, istilahnya gitu ya, gampangnya jadi oleng. Nah, ketika oleng itu tergantung nih, apakah ketika sedang guncang ini, itu masih dalam batas toleransi kita atau tidak. Kalau sudah di luar batas toleransi kita ya, efeknya bisa macam-macam dan itu biasanya sudah misalnya mengganggu keseharian kita. Jadi nggak bisa konsentrasi, kerja meskipun WFH dari rumah begitu misalnya. Kemudian lebih mudah marah-kah, sedih-kah gitu. Terus emosinya fluktuasi banget. Terus mungkin ada yang memang punya kecenderungan depresi, jadi depresinya muncul misalnya, jadi sangat tidak termotivasi untuk melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Untuk rawat diri juga rasanya katanya suruh rutinitas, suruh hidup sehat, tapi kok aku nggak punya dorongan untuk ke situ, sulit banget untuk memotivasi ini. Nah, seringkali itu bukan cuma masalah motivasi sederhana, mungkin saja sudah ada dampak-dampak gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Artinya kalau memang sudah ada gangguan-gangguan yang sudah serius, artinya serius itu seperti apa? Salah satu yang paling mudah bahwa itu sudah mengganggu keseharian kita, fungsi kita sehari-hari. Misalnya kita bekerja, jadi nggak konsen. Misalnya mahasiswa kuliah lewat online ataupun ada tugas-tugas yang diberikan, kok jadi nggak bisa selesai-selesai. Padahal sebelumnya biasa saya efektif, bagus gitu kinerjanya. Atau misalnya relasi di rumah, jadi saya gampang marah ya, atau saya gampang sedih. Atau tadi gitu, gampang khawatir, apalagi banyak baca berita seperti yang tadi Mas Riki sampaikan, punya grup, itu sangat baik ya untuk punya grup support grup seperti itu. Namun kita juga perlu memilah dan menjaga jarak healthy boundaries-nya gitu ya, jarak sehat
jarak psikologis yang sehat bahwa itu teman saya yang mengalami, tapi ini saya yang mengalami. So, saya mau gimana dengan situasi ini? Oke, saya coba bantu teman saya, misalnya dengan cara salah satunya gitu, edukasi begini. Saya tadi juga lihat di IG-nya Mas Riki kan berusaha untuk mengedukasi juga gitu ya. Kalau tadi saya lihat di Skata juga dan saya yakin di Kaskus juga kita banyak informasi-informasi yang mengedukasi masyarakat luas, itu sebenarnya kan bukti atau usaha kita untuk kita berempati dengan cara yang edukatif gitu ya kepada masyarakat. Mungkin kita bisa melakukan itu. Jadi memang highlight-nya tentang gangguan ini Mbak Keisha dan Mas Riki, memang kita perlu aware dulu apakah ini sudah sangat mengganggu kita, sudah ada pola-pola yang berubah sama sekali dari diri kita dan itu negatif gitu, bukan ke arah yang positif, arah yang membangun tapi malah destruktif, merusak tanda kutip ya dengan diri kita gitu ya. Terus kemudian yang kedua tentang stigma gitu ya. Tadi kan kita bicara bahwa kita cenderung panik ya, karena ini kan sesuatu yang mengancam. Nah, sebenarnya dengan orang menstigma, sebenarnya itu mekanisme psikologis yang banyak jadi pada situasi selain pandemi ini juga, kita menghadapi situasi yang dianggap asing, tidak diketahui, mengancam, gitu. Jadinya tindakannya tuh panik dan akhirnya mendiskriminasi yang dianggap berkaitan. Nah, memang salah satu kuncinya memang edukasi, pengetahuan, begitu ya. Dan itu memang harus terus-menerus dilakukan sehingga punya bekal knowledge ataupun pemahaman yang tepat. Oh, sebenarnya kalau lewat depan rumahnya kan jaraknya udah lebih dari 2 meter misalnya gitu ya. Kalaupun masih ada carrier dan segala macam, kan masih jauh, kenapa harus tutup hidung misalnya seperti itu, kayak gitu-gitu kan ya yang sebenarnya perlu banyak sekali diangkat edukasinya. Maka saya senang sekali sih hari ini ada kesempatan ini ya, bahwa kita bisa bersama-sama membangun itu. Karena apa? Karena dampak stigma, dampak diskriminasi terhadap orang-orang yang justru sedang perlu bantuan, dukungan moral lah setidaknya gitu ya, justru kita membahayakan diri pasien itu sendiri gitu loh. Kita sama sekali tidak suportif. Padahal tadi seperti yang dibuktikan oleh Mas Riki dan mungkin rekan-rekan lain yang masih dalam proses pemulihan, imunitas tubuh itu nggak cuma dari asupan gizi, nggak cuma dari stabilitas kondisi biologis kita, tapi juga dari stabilitas kondisi kesehatan mental kita gitu ya. Unsur-unsur psikologisnya perlu stabil juga. Dan salah satu yang membangun stabilitas emosi adalah rasa aman gitu. Kemudian rasa diterima, rasa didukung, rasa dipedulikan, disayangi, dicintai gitu. Nah, kalau kita mendiskriminasi, kita membedakan, kita kayak apa ya, mempertanyakan, kemudian tidak malah memberikan sikap-sikap yang tidak mendukung, tentu kan itu kebalikannya ya, dan tentu akan jadi bumerang ataupun jadi situasi yang tidak mendukung si pasien-pasien ini memiliki imunitas tubuh yang diperlukan untuk survive, untuk sembuh, benar-benar pulih dari situasi sakitnya gitu. Jadi memang perlu kita bangun awareness bersama-sama, kesadaran bersama-sama. Iya, kita cemas, itu saja. Semua orang cemas, semua orang punya kecemasan, kepanikannya sendiri. Tapi kemudian ketika kita akan melakukan sesuatu, kita perlu pause dulu gitu. Kita perlu pikirkan dulu. Ini kalau saya begini, efek apa sama orang lain? Apakah kecemasan ini, oke lah saya cemas, saya perlu mengelola. Nanti kita bicara tentang tipsnya juga ya, Mbak Keisha ya. Bagaimana sih kita mengelola ini supaya akhirnya kita tidak merugikan orang lain gitu. Dan tentu yang pertama tidak merugikan diri saya dulu, sendiri kita sendiri, baru tidak merugikan orang lain. Nah, saya rasa awareness atau kesadaran bahwa ayo yuk kita saling dukung gitu ya. Kalau saya suka bikin hashtag sih terus terang, jadi jangan rundung, dukung jangan rundung gitu. Kita dukung, kita support, tapi jangan rundung, jangan dibully, jangan didiskriminasi, jangan di stigma begitu. Kurang lebih ya, Mbak Keisha, Mas Riki. Itu tadi ya Mbak Ella, gimana sih caranya kita ini sendiri gitu ya, di lain dari kita harus menimbulkan awareness dari dalam diri kita sendiri gitu ya, untuk tidak
menimbulkan stigma negatif, terus udah gitu juga untuk tidak menjadikan si stressfulnya ini menjadikan merusak diri sendiri dan juga malah merugikan orang lain gitu. Gimana tips-tipsnya nih Mbak Ella untuk kita melindungi kesehatan mental kita sendiri dalam pandemi ini? Betul, ini penting banget ya, karena kita kan masih belum pasti juga sampai kapan kita berada dalam situasi seperti ini. Bahkan ada yang bilang kita harus adaptasi terhadap new normal, karena memang dunia sehabis situasi ini akan ada banyak perubahan-perubahan. Nah, ini saya coba menyampaikan tipsnya dengan saya membuat akronim atau kepanjangan dari RELAX, RELAX, gitu ya. Jadi yang R-nya pertama rutinitas. Bangunlah jadwal kegiatan sesuai kebutuhan kita dan memenuhi standar kesehatan. Dan ini harus seimbang antara misalnya tuntutan kerja, relasi sama keluarga, sama me time-nya kita gitu ya. Masa kita memperhatikan kebutuhan kita sendiri, self-care-nya. Itu R ya, rutinitas. Yang I, ingat-ingat akan 3 hal baik yang disyukuri hari ini gitu. Jadi tadi kan kita bicara gimana kita meningkatkan imunitas tubuh dari segi kesehatan mentalnya. Nah, salah satu yang selalu sering dicoba adalah kita melihat apa sih sisi positif, apa sih yang kita grateful hari ini, kita syukuri hari ini gitu ya. Minimal kita bisa list setiap harinya 3 hal saja gitu ya. Kemudian yang L, latihlah praktik mindfulness misalnya, seperti latihan nafas, relaksasi, meditasi, yoga, ataupun hal-hal lain yang bisa kita akses dengan berbagai macam. Salah satunya tadi Mas Riki mencoba ataupun disarankan lewat audio ya, ada audio yang sekarang ini banyak sekali sih tentang relaksasi emosi gitu ya, yang mana yang cocok untuk kita, dan biasanya basicnya itu memang latihan nafas gitu ya. Kemudian yang yang E ya, tadi udah R, I, L, sekarang yang E, emosi. Amati emosi yang muncul, ekspresikan dengan cara yang sesuai, yang kreatif, terutama misalnya dengan hobi, dengan kalau butuh ceritalah ada orang yang suportif gitu ya. Jadi emosi ini perlu kita sadari, perlu kita terima, and it's okay to feel not okay gitu. Apalagi situasinya memang sedang sulit. Gitu. Kemudian yang K, komunikasikan perasaan dan pemikiran kita dengan asertif, berani berkata tidak dan cukup. Misalnya tadi saya sangat-sangat ingin meng-highlight Mas Riki menyadari ketika akan isolasi di rumah, kayaknya saya mendingan di situasi rumah yang lain deh gitu ya, yang lebih bisa saya handle, karena bukannya saya nggak mau berinteraksi dengan orang lain, tapi saya menyadari kerentanan situasinya. Jadi memang kita perlu sekali mengenali diri kita, dan kita bisa mengkomunikasikan atau kita bisa menyampaikan secara baik gitu ya kepada orang-orang. Dan salah satunya misalnya kita butuh nih, ada kebutuhan emosional nih. Oh, kayak sayanya lagi bete nih sendirian. Oh, mungkin saya bisa video call sama teman-teman saya. Saya bisa janjian di Zoom atau platform lain untuk kita bisa chatting aja, bisa kita kayak seperti kita kongko sebelum kita nongkrong-nongkrong sebelum masa pandemi gitu ya. Jadi kita coba komunikasikan kebutuhan kita. Yang terakhir, S, sayangi, maafkan, dan berterima kasih sama diri kita. Kadang-kadang kita lupa terima kasih sama diri kita, minta maaf bahwa mungkin ada hal-hal yang kita kurang optimal gitu ya. Jadi saya rasa kita bisa melakukan ini supaya kita bisa mengelola ketenangan gitu. Karena tenang adalah salah satu kunci supaya kita bisa survive menghadapi situasi ini, baik bagi kita yang menjalani karantina biasa, itu baik juga pasien yang sedang dalam proses recovery ataupun lagi di rumah sakit gitu ya. Jadi memang tadi tipsnya Mbak Keisha dan Mas Riki, RELAX gitu. Oke, jadi seperti itu ya, Gansis, semakin banyak insight-insight baru buat Keisha pribadi, buat Mas Riki juga, dan juga Gansis yang ada di sini gitu ya, tentang bagaimana kita mengelola kesehatan mental kita masing-masing di tengah pandemi yang sekarang lagi berlanjut. Dan memang seperti tadi yang Mbak Ella juga bilang ya, kita
dibilang mungkin akan hidup berdampingan dengan COVID-19 ini gitu. Jadi mau nggak mau memang harus ikut beradaptasi terus dan harus tetap dikelola stresnya gitu biar tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, itu tadi Gansis ya, ngobrol-ngobrolnya barengan sama Mas Riki dan juga Mbak Ella. Dan sekarang kita masuk ke segmen hoax atau fakta. Nah, jadi kan NSIS yang ada di sini yang sudah bergabung bersama dengan Keisha di Zoom, boleh nanti tulis di kolom chatnya apakah yang Keisha bacakan ini adalah hoax atau itu adalah fakta ya. Nanti kita juga akan bertanya ke Mbak Ella seperti apa kebenarannya, apakah yang Keisha bacakan itu hoax atau fakta. Yang pertama, oke, nanti kita bisa tampilin ya chat dari teman-teman Gansis yang udah bergabung di sini. Yang pertama, sering berkomunikasi atau silaturahmi via online karena sekarang lagi di rumah aja dengan sahabat dan juga keluarga yang kita cintai ini dapat mengurangi gangguan kesehatan mental. Ya, apakah hoax atau fakta? Teman-teman yang sudah bergabung boleh silahkan dijawab. Hoax atau fakta? Ada yang sudah jawab fakta? Ada yang bilang hoax? Oke, nanti kita akan tanya Mbak Ella apakah ini hoax atau fakta ya. Teman-teman boleh silahkan ikut bantu menjawab ya. Dan pertanyaan kedua, apakah meluapkan emosi secara berlebihan dan sulit dikendalikan itu bagian dari ciri-ciri kita sedang mengalami kesehatan mental? Ya, apakah meluapkan emosi secara berlebihan dan sulit dikendalikan itu bagian dari ciri-ciri kita sedang mengalami kesehatan mental? Hoax atau fakta? Oke, teman-teman, Gansis jawabnya fakta ya. Selanjutnya, hoax atau fakta, di saat pandemik seperti ini banyak orang mengalami sakit mah, asam lambung naik. Hoax atau fakta? Ada yang bilang hoax, ada yang bilang fakta. Oh, banyak juga yang bilang fakta ya. Karena stres bisa memunculkan mah. Oke, nanti kita akan tanya sama Mbak Ella. Selanjutnya, memfilter bacaan atau tontonan merupakan salah satu cara untuk mengelola stres. Hoax atau fakta? Oke, banyak yang jawab fakta. Selanjutnya, ini yang terakhir ya. Melakukan aktivitas fisik, meditasi atau teknik relaksasi, hoax atau fakta, bisa menyehatkan mental kita. Ayo, Gansis boleh dijawab fakta, fakta, fakta. Ada yang bilang hoax juga. Jadi memang dari kelima pernyataan atau pertanyaan yang tadi sudah Keisha lemparkan ya Mbak Ella, ternyata ya, ada banyak yang bilang hoax, ada yang bilang fakta. Yang satu suara kayaknya cuman di nomor 2 tadi ya, meluapkan emosi secara berlebihan dan kesulitan sulit dikendalikan ya. Oke, kita bahas dari awal yang pertama ya Mbak Ella ya. Sering berkomunikasi atau silaturahmi via online dengan sahabat dan keluarga yang dicintai, apakah benar bisa mengurangi gangguan kesehatan mental? Ya, betul. Jadi itu fakta ya. Ya. Oke, seperti karena support sosial tuh penting banget sih. Oke, support system yang tadi juga Mas Riki juga dapatkan dari keluarganya. Ya. Yes. Oke, yang kedua, meluapkan emosi secara berlebihan dan sulit dikendalikan adalah bagian dari ciri-ciri kita sedang mengalami kesehatan mental. Itu adalah fakta. Benar, salah satu ya. Jadi mungkin tadi aku lengkapin sendiri, sedikit ya,
emosi berlebihan itu tanda mengalami gangguan kesehatan mental gitu ya. Jadi memang itu salah satu indikasi yang kita perlu ketahui, tapi ini memang subjektif ya, teman-teman ya. Jadi harus dipahami dulu pola saya tuh sebenarnya bagaimana sih emosinya. Apakah ini suatu pola yang biasa seperti yang saya alami sehari-hari dan itu tidak mengganggu saya ataupun mengganggu orang lain, tapi apakah itu sesuatu yang sudah berlebihan atau terlalu kurang gitu. Berlebihan itu kan fluktuatif banget atau intens banget, tapi kalau kurang tuh kayaknya kita mati rasa gitu. Udahlah bodo amat, cuek aja, nggak kerasa apa-apa gitu. Kayaknya itu juga perlu kita aware ya, perlu kita sadari. Jadi ini memang subjektif, tapi bisa jadi menjadi salah satu indikasi atau tanda-tanda awal bahwa mungkin gangguan kesehatan mentalnya perlu diperhatikan nih. Oke, tapi balik lagi ke pribadi masing-masing ya, karena kan memang orang masing-masing ada yang tipenya grumpy, marah-marah aja terus ya kan. Ada aja yang seperti itu, jadi balik lagi berkaca pada diri ya Mbak Ella, betul ya? Iya. Oke, dan selanjutnya hoax atau fakta di saat pandemik seperti ini banyak orang mengalami sakit mah. Ada yang bilang banyak fakta ya. Kira-kira tadi banyak hoax apa fakta, Isya? Kayaknya yang bilang fakta. Oh gitu. Tadi ini stres itu bisa menimbulkan mah. Oh. Nah, kalau kita bilang stres bisa menimbulkan asam lambung, kemudian ada gangguan di pencernaan dan seterusnya, itu memang ada penelitian yang menyebutkan seperti itu. Tapi kalau kita bilang banyak yang menjadi asam lambungnya naik pada zaman ini, ya belum tentu juga gitu. Jadi artinya kalau ini kita sepakat sepertinya kalau saya melihat ini hoax. Artinya apa? Karena kita harus lihat rentan diri setiap orang itu berbeda ketika menghadapi stres. Setiap dari kita, ya betul sekali bahwa stres psikologis bisa mempengaruhi kondisi kesehatan fisik kita. Itu betul, karena kita kan diciptakannya keseluruhan ya, nggak cuman psikologis doang, nggak cuman biologis doang, tapi dua-duanya ada di dalam diri kita, jadi saling mempengaruhi. Namun setiap orang punya kerentanan, punya sensitivitasnya masing-masing, mana nih yang lebih lemah. Misalnya saya lebih rentan kalau lagi stres tuh gatal-gatal, berarti kan bagian kulitnya ya gitu ya. Atau kalau orang lain mungkin tadi bagian pencernaannya yang lebih sensitif, jadi kalau dia stres kenanya ke asam lambung bisa jadi gitu. Tapi memang tidak selalu harus ke asam lambung. Artinya kalau ada orang yang aduh gue lagi stres, gue jadi sakit kepala misalnya gitu ya, ya bukan berarti dia lebih kurang stresnya daripada orang yang sakit lambung gitu ya. Jadi memang kondisi stres di masing-masing orang, dampak stres tersebut ke dalam diri kita tergantung sensitivitas tubuh kita seperti apa gitu. Oke, jadi kita bilang itu hoax ya tadi ya. Oke. Selanjutnya, memfilter bacaan dan tontonan merupakan salah satu cara untuk mengelola stres. Ini fakta. Sudah jelas ya, karena apapun yang masuk ke dalam informasi sistem kita, otak kita, itu tentu diproses dan punya pemaknaan pribadi. Dan pada saat ini perlu sekali, tadi saya sampaikan adalah menjaga rutinitas ya, termasuk bagaimana kita menjaga asupan informasi. Kalau bisa jangan setiap saat, tapi kita jadwalkan atau kita ambil dari sumber-sumber yang terpercaya. Kayak misalnya kalau di sini tadi kita lihat di Skata ada informasi mengenai corona. Dari Kaskus juga menyediakan informasi lewat diskusi-diskusi dan seterusnya. Mas Riki mungkin kita bisa lihat karena sebagai orang yang sudah mengalami, sudah tahu mekanisme dan seterusnya, jadi punya insight yang juga berguna, edukatif begitu. Jadi kita pilah-pilah lah mana yang rasanya ini edukatif dan membuat kita punya perspektif yang lebih optimis mungkin gitu, daripada yang memang sangat ini nggak tahu ya, ini beritanya berita hoax, apa berita abal-abal, apa berita beneran. Jadi kita search juga di sumber-sumber yang terpercaya, dari WHO misalnya, atau dari Kemenkes, atau dari sumber-sumber yang kita percaya lah gitu, yang kapabilitasnya kita sudah ketahui, sehingga kita bisa mengurangi stresor atau pemicu stres pada diri kita.
Nah, seperti itu Gansis ya. Jadi mungkin jangan terlalu dipercaya juga untuk berita-berita yang sering ada di WhatsApp ya, betul Mbak Ella? Ya. Belum tentu itu benar ya kan, dan mungkin kebanyakan hoax juga. Jadi ya memang harus memilah-milih gitu untuk mencari informasi-informasi dan asupan-asupan untuk diri sendiri biar nggak stres ya. Seperti itu. Terus yang terakhir, melakukan aktivitas fisik, meditasi, atau teknik relaksasi adalah hoax atau fakta, bisa menyehatkan mental kita. Fakta ya? Fakta sudah pasti ya, karena itu biasanya dan saya juga pribadi mempraktikannya begitu ya, bahwa dengan kita melatih relaksasi, melatih terutama latihan bernafas secara sadar gitu ya, mindfulness, dan juga ada aktivitas fisik baik olahraga gitu ya, maupun aktivitas fisik yang sederhana tapi kita jalani secara baik begitu ya, itu dibuktikan secara penelitian memang memboosting atau meningkatkan imunitas tubuh kita baik secara psikologis maupun secara biologis gitu ya. Jadi itu berpengaruh terhadap kondisi jantung kita, kondisi otak kita yang kita perlukan saat ini untuk menghadapi situasi-situasi yang kurang menentu gitu ya. Jadi memang itu fakta. Oke deh kalau gitu. Gansis, kita sudah lumayan banyak membahas bahasan tentang stres, mengelola kesehatan mental. Kita juga dapat insight yang baru dari Mas Ricky sebagai survivor dari COVID-19 ini. Dan pastinya ini kita juga bisa lebih tahu lagi nanti ke depannya gimana caranya untuk menghadapi dan hidup berdampingan dengan COVID-19 ini dalam tahap beradaptasi ya. Dan untuk Gansis yang ada di sini, kita akan buka sesi tanya jawab, ya. Kita akan buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang masih penasaran, pengen tanya ada sesuatu hal yang belum kita bahas, mungkin ada yang pengen tanya lebih jelas lagi juga boleh. Silahkan tanya di kolom chat, ya. Boleh silahkan. Kita akan membuka untuk 5 orang penanya, ya. 5 orang penanya. Dan nanti akan ada hadiahnya Rp100.000 masing-masing orang untuk mendapatkan saldo GoPay. Ya. Jadi silakan mau nanya sama Mas Ricky boleh, mau nanya sama Mbak Ella boleh, seputaran tentang kesehatan mental. Ada dari Hagi Aranda. Oke. Gimana caranya memperbaiki jam tidur? Karena jam tidur berantakan di pandemik sekarang ini. Oke. Gimana caranya? Mau Mas Ricky dulu atau saya? Mbak Ella dulu mungkin ya, boleh. Oke. Ini langsung dijawab aja ya. Jadi memang pola tidur adalah salah satu yang rentan sekali memang terganggu, baik karena rutinitas harian yang berubah maupun juga tadi pengaruh dari stres ini. Karena memang kami psikolog juga banyak juga menerima klien yang dengan keluhan seperti itu di masa pandemi ini gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Yang paling pertama bangun rutinitas dulu, gitu ya. Jadi biarpun kita kerja dari rumah, yang katanya banyak orang jadi nggak tahu batasan jam kerja kapan, istirahat kapan, gitu ya. Katanya malah nambah nih jam kerjanya, gitu kan. Banyak yang bilang seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa atur, kita perlu mendisiplinkan diri kita sendiri juga gitu, dan juga mengkomunikasikannya kepada tim kerja ataupun kepada keluarga juga di rumah supaya kita bisa saling-saling mengatur waktu yang pertama. Nah, yang kedua, jika misalnya pemicunya adalah stres, tentu kita perlu cari cara untuk mengelolanya gitu ya. Mengelolanya bisa cara-cara self care yang salah satunya tips yang tadi saya sampaikan gitu, ataupun kita cari tips self-care di media sosial. Sekarang banyak banget sih yang tentang kesehatan mental, tentang self-care. Nah, kalau memang sudah tidak bisa, jangan segan-segan untuk mencari pertolongan profesional gitu. Karena kami juga dari psikolog sekarang banyak sekali memberikan layanan online, baik ada yang free gitu ya, gratis, tidak berbayar, maupun yang berbayar. Jadi
tinggal pilih lah gitu. Artinya ketika kita merasa bahwa gangguan tidur ini sudah sangat mengganggu buat kita, karena kan tidur itu kebutuhan dasar juga ya, baik untuk biologis, kesehatan biologis maupun kesehatan psikologis kita. Kalau kita kurang tidur, biasanya misalnya kita terlalu capek, jadi kita marah-marah, atau kita nggak konsen, kita jadi jelek lah moodnya gitu sepanjang hari. Nah itu kita perlu berani untuk menyatakan kayaknya saya butuh bantuan deh. Apalagi kalau teman-teman sudah mengalaminya kurang lebih sudah 2-3 minggu ini seperti itu terus gitu ya, konsisten polanya bahwa saya kurang tidur, saya tidurnya kurang, atau saya tidurnya berlebihan, atau tidurnya terbangun-bangun, ada mimpi buruk dan seterusnya, itu termasuk dalam gangguan tidur. Dan kalau memang sudah 2-3 minggu konsisten muncul, lebih baik cari pertolongan secara profesional, karena terutama kalau udah coba segala macam usaha sendiri tapi kok mentok ya, nggak jadi perbaikan misalnya gitu ya, itu lebih baik cari pertolongan seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Mas Riki sendiri nih, apakah mengalami gangguan tidur itu pada saat awal-awal dinyatakan positif, dan bagaimana menanggulanginya? Iya, jadi emang gangguan tidur itu sering banget dialami oleh pasien ketika berada di ruang isolasi. Pertama karena kita sendiri, cemas gitu kan perasaannya. Jadi gangguan tidur itu kayak menjadi satu hal yang selalu ditanyakan oleh dokter, gimana tidur semalam, nyenyak atau enggak, kayak gitu. Dan ketika pagi ditensi, jadi biasanya jam 7 itu kan pasien ditensi ya, kalau di rumah sakit saya, di Rumah Sakit Gunung Jati, kalau kurang tidur tuh pasti tensinya rendah. Dan perawat langsung nanya, tidurnya kurang ya, tidur jam berapa, kayak gitu, nggak bisa tidur ya, kayak gitu. Terus kan kita bilang bahwa iya saya nggak bisa tidur gitu, saya tidur misalkan baru bisa tidur tuh jam 2, baru bisa tidur misalkan menjelang subuh, makanya jamnya kurang gitu kan. Akhirnya ya itu tadi, kalau dari saya pribadi, betul kata Mbak Ella, kita perlu komunikasi sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan kita gitu kan. Nah akhirnya pihak rumah sakit menyediakan waktu itu konseling bersama psikolog gitu kan, itu sangat membantu saya banget gitu kan. Akhirnya semua unek-unek tuh kayaknya tersampaikan. Terus tips lainnya adalah, saya setuju dengan Mbak Ella membuat jadwal. Jadi biasanya saya tahu bahwa sebagai pasien kan memang kita jarang banget gerak ya, namanya ruangan terbatas gitu kan, kebanyakan aktivitas kita habiskan di ranjang gitu kan, untuk tidur segala macem. Pada akhirnya saya bikin jadwal gitu loh. Jadi jam 3 sore itu saya harus olahraga, jam 3 sampai jam 4 itu saya harus olahraga supaya malam itu bisa ngantuk gitu loh. Karena kalau fisik kita gerak, energi kita juga terpakai, otomatis kan kita bisa tidur lebih nyenyak gitu kan. Jadi harus disiplin. Bukan berarti sebagai pasien kita benar-benar istirahat 24 jam di kasur tidur aja. Nggak gitu juga gitu loh. Kita harus exercise juga. Misalkan kita tentukan bangun jam berapa. Kemudian dari bangun aktivitasnya ngapain. Tidur siang kalaupun mau tidur tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Itu semua harus dijadwalkan. Supaya badan ini tuh nggak benar-benar istilahnya apa ya, males aja gitu di dalam ruang isolasi gitu kan. Biar balance seperti yang tadi Mbak Ella bilang. Gitu sih kalau tips dari aku. Oke, sudah terjawab ya. Nah, ini aku mau ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang menarik dari Fada S. Ya, katanya Mas Riki, kalau sekarang bagaimana keadaan untuk kesehatan mentalnya sendiri? Apakah sudah merasa lebih baik? Dan lalu bagaimana melihat isu yang terjadi, mana sudah mulai ada penumpukan orang lagi di bandara? Nah, ini seru nih. Boleh silakan dijawab Mas Riki. Yang pertama, apakah keadaan kesehatan mentalnya sekarang sudah mulai membaik? Halo, cek. Ya, halo Mas Riki. Masih bersama dengan... Oke. Pertanyaan dari Fada ya? Betul. Oke. Kalau secara kesehatan mental sekarang sudah sangat lebih baik ya. Artinya setelah keluar dari ruang isolasi bisa kembali meskipun belum interaksi intens dengan keluarga, tapi saya ngerasa energinya tuh beda banget gitu loh. Di luar itu lebih beda ketika dibanding kita isolasi di rumah sakit. Makanya saya beberapa kali di media sosial saya bilang bahwa kalau saya bisa mengulang waktu pada waktu itu, saya akan milih isolasi mandiri di rumah. Gitu. Kadang saya tuh suka heran gitu loh. Orang kok kepengen ya isolasi di rumah sakit gitu loh. Saya selalu bilang bahwa senyaman-nyamannya fasilitas di rumah sakit, kita dapat fasilitas yang enak banget di rumah sakit, itu tetap lebih nyaman kita isolasi mandiri di rumah gitu. Kecuali kalau misalkan kita punya gejala yang bukan gejala ringan, tapi gejalanya itu butuh penanganan klinis lebih lanjut, seperti misalkan kita butuh ventilator dan lain-lain. Oke, kita bisa diisolasi di rumah sakit.
Tapi kalau misalkan gejala kita itu ringan, sebenarnya kita bisa isolasi mandiri di rumah gitu loh. Dan itu energinya lebih beda. Justru kecepatan sembuhnya, kalau dari sharing saya dengan sesama pasien yang lain, itu jauh lebih cepat dibandingkan kita di rumah sakit. Saya di rumah sakit, itu di swab, kurang lebih menjalani swab 9 kali, itu hampir sekitar 7 kalinya itu selalu positif gitu. Sampai akhirnya orang kan berpikir bahwa, dokter tuh berpikir bahwa ada faktor apa nih yang membuat terus-terusan positif. Akhirnya pihak rumah sakit menyadari bahwa ada satu faktor yang terlupa, yaitu faktor psikologis. Selama ini kita fokus memberikan obat, tetapi kita melupakan psikologis dari pasien. Psikologisnya tuh happy nggak sih? Ada pikiran nggak sih? Stres nggak sih sebenarnya pasien itu selama berada di ruang isolasi sendirian, kurang komunikasi gitu kan? Itu sebenarnya yang saya rasakan. Terus melihat fenomena yang tadi malam ya, banyak berita tentang penumpukan orang di bandara. Sejujurnya, sebagai COVID survivor, saya ngerasa sedih banget sih. Saya ngerasa kayak patah hati karena kayak sia-sia gitu loh. Upaya yang selama ini kita lakukan gitu kan. Bagi teman-teman di luar sana, agansista yang sudah menahan diri untuk melakukan physical distancing di rumah aja, itu kan usaha yang lebih. Banyak acara yang kita cancel. Banyak hubungan yang pada akhirnya kita jalin sekarang melalui metode online. Untuk ketemu orang tua aja atau untuk ketemu kerabat dekat aja kita tahan-tahan untuk tidak mudik, membatalkan tiket pesawat dan lain-lain gitu kan. Sementara ada orang-orang yang pada akhirnya menganggap bahwa udah selesai kok COVID ini, akan turun kurvanya di bulan Juni, jadi ya udahlah mudik aja. Jadi seolah-olah sia-sia gitu loh upaya yang selama ini dilakukan para petugas medis, dokter, mungkin teman-teman psikolog dan lain-lain untuk menenangkan masyarakat, itu kayak nggak ada artinya. Jadi cukup sedih sih lihat pemberitaan yang tadi malam ramai di media sosial. Oke, ya lumayan cukup kaget ya. Ternyata dibuka langsung rame. Mungkin pada belum ngerasain Mas Riki ya, seperti apa yang diisolasi di rumah sakit dan seperti apa menjadi rasanya menjadi seorang yang positif COVID gitu. Oke. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ardian untuk Mbak Ella mungkin ya. Kenapa pikiran ini bisa menyebabkan penyakit fisik atau gangguan psikosomatis? Ya, makasih. Pertanyaannya menarik sekali karena ini kita perlu memang memahami tentang mekanisme tubuh kita gitu ya. Bahwa ketika kita ada suatu pikiran yang muncul di dalam kepala kita gitu kan, kita bilangnya seperti itu juga tidak hanya pikiran saja, tapi biasanya ada emosi yang menyertai. Dan ketika otak kita aktif, itu juga mengaktifkan bagian-bagian tubuh yang lain gitu. Kebetulan kemarin juga saya sedang mengikuti suatu pelatihan dari seorang ahli gitu ya. Dia menyatakan penelitiannya bahwa ternyata kalau kita sedang merasakan emosi-emosi tertentu yang mana seperti misalnya marah, sedih, itu biasanya malah menambah misalnya salah satunya detak jantungnya jadi misalnya lebih cepat gitu. Lebih cepat, dan jadinya ketika lebih cepat kan kerja tubuhnya jadi lebih menuntut ya, lebih kerja keras gitu. Dan kemudian saya juga ketika kita dalam kondisi stres ada yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah stres hormon yang kemudian dia memblokir semua mempengaruhi semua fungsi tubuh kita. Mungkin kita jadi deg-degan, mungkin kita jadi sesak nafas gitu ya. Kemudian mungkin juga berpengaruh terhadap kondisi-kondisi tubuh seperti misalnya banyak yang mengeluh sekarang ini, saya sering sakit nih di daerah tertentu, pegel-pegel, tapi nggak tahu apa alasannya secara biologis apa gitu. Itu muncul psikosomatis. Jadi memang ada mekanisme tubuh yang mungkin saya tidak bisa secara detail banget gitu ya dijelaskan di sini karena pasti akan panjang banget gitu ya. Dan itu bisa kemudian mempengaruhi kondisi kesehatan kita karena ketika kita stres biasanya ada hormon-hormon tertentu, ada mekanisme di otak yang kemudian merugikan kondisi kesehatan fisik kita begitu. Kurang lebih seperti itu sih singkatnya penjelasannya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Mbak Ella. Ya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Milda.
Mau tanya sama Mas Riki, setelah Mas mendapatkan diagnosa positif, bagaimana perlakuan orang sekitar dan bagaimana Mas menghadapinya? Jadi kan mungkin kalau flashback lagi kan tadi juga belum sempat dijelaskan ya Mas ya, pada saat pertama kali pergi ke Cirebon langsung ke rumah sakit dan akhirnya dites, taunya positif sambil menunggu sebegitu lamanya. Gimana nih tanggapan-tanggapan dari keluarga terdekat dulu deh, dari keluarga terdekat, teman-teman dan lain-lainnya? Oke. Jadi ketika di rumah sakit ini saya cerita, ketika saya itu dinyatakan sebagai PDP pada waktu itu statusnya, karena memang saya berasal dari daerah epicentrum penyebaran virus di Jakarta, itu perlakuan dari orang-orang di rumah sakit aja udah beda. Jadi saya langsung dikasih, tolong pakai masker N95 ini ya. Jadi saya langsung pakai masker, sedangkan orang lain nggak disuruh pakai masker gitu. Itu yang pertama udah beda. Saya masih bisa menerima perlakuan itu karena itu kan demi keamanan kita semua gitu. Karena kita juga nggak tahu kita tuh positif atau negatif gitu kan. Terus ketika saya dinyatakan bahwa paru-paru saya tuh ada pneumonia setelah hasil CT scan maupun ronsen keluar, itu kan akhirnya saya dibawa ke mobil ambulans gitu kan untuk dibawa ke rumah sakit rujukan. Yang terjadi pada waktu itu adalah perlakuan dari orang-orang di sekitar lobi rumah sakit. Mereka itu kan dibuat barikade waktu itu, jadi supaya nggak terlalu dekat dengan saya gitu kan, supaya orang nggak berhubungan langsung dengan saya, dibuat barikade di sekeliling saya dari ruangan supaya saya bisa ke mobil ambulans itu dengan cepat. Yang orang-orang lakukan adalah mereka mengeluarkan kameranya, smartphone-nya, dan memvideokan saya gitu loh. Jadi kalau ditanya perlakuannya seperti apa, pada waktu itu saya jujur kaget sih, karena saya nggak pernah ngebayangin bakal jadi center of attention pada waktu itu gitu loh kan. Orang tuh mungkin khawatir, bahkan mungkin mereka kayak ngelihat bahwa oh ternyata ini ya PDP corona segala macem. Itu dilakukan bukan cuma oleh para pengunjung rumah sakit ya gitu, tapi oleh orang yang bekerja di rumah sakit tersebut gitu loh. Mereka dengan otomatis seolah-olah mengeluarkan handphone. Itu jadi pembelajaran buat saya sih, artinya selama ini memang kita masyarakat itu terbiasa untuk menjadi orang yang paling update, kepengen apa-apa serba mengabarkan dengan cepat gitu kan, kepengen update apapun di media sosial sebagai konten gitu kan, sehingga melewatkan hal-hal yang bersifat humanity gitu loh, bersifat etika. Itu yang kadang-kadang kita lupakan dan itu mempengaruhi sekali terhadap pasien. Nah, ketika diisolasi, ada kejadian data bocor nih Kezia. Data pribadi saya dari mulai nomor rumah, alamatnya di mana, segala macam. Itu perlakuan orang jelas kemudian jelas yang saya rasakan pada waktu itu beda banget gitu loh, dari yang awalnya banyak yang panik, banyak yang menanyakan bener nggak sih gitu loh, gimana kejadiannya segala macam, kok bisa segala macam. Sebetulnya pertanyaan itu awalnya saya tangkap sebagai bentuk perhatian, tapi lama-lama itu bentuk intimidasi bagi saya gitu loh, kayak kok pertanyaannya sama dan seolah-olah kayak nggak percaya gitu kan. Apalagi kalau misalkan saya dapat pertanyaan kayak gini, kok lama banget sih lo di rumah sakit gitu. Itu lihat aja Menteri Perhubungan aja dia bisa keluar tuh gitu. Atau misalkan Wali Kota Bogor aja cepet kok dirawatnya. Itu kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu tuh mengintimidasi karena seolah-olah kita tuh kayak dituntut untuk lama banget sih nih di rumah sakit, buruan dong sembuh, buruan kayak gitu. Nah, lama-lama kita ngerasa bahwa hal-hal seperti itu tuh intimidatif dan kemudian jadi pertanyaan yang menakutkan gitu loh. Padahal siapa sih yang nggak kepengen cepat sembuh? Siapa sih yang kepengen lama-lama di rumah sakit? Emang kita lagi staycation? Kan enggak, kita tuh lagi dirawat gitu dan kita kepengen cepet-cepet sembuh. Tapi memang hampir perlakuan orang itu beda sekali kepada kita. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa kita itu positif gitu. Jangankan kita positif, kita dinyatakan PDP aja, perlakuan dari orang-orang itu udah beda banget ke kita gitu. Oke. Berat banget berarti ya, pas awal-awal itu ya. Untungnya udah dilewatin ya, untungnya udah lewat gitu. Ya, benar banget. Dan semoga juga dari obrolan kita yang dari tadi ini ya Mbak Ella ya, teman-teman yang ada di sini juga bisa jadi pembelajaran gitu, nanti ke depannya seperti apa dan bagaimana menghadapi stigma-stigma negatif dari orang-orang terdekat sendiri gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari thread-nya Kaskus ya, dari ID Kaskusnya Leo Angelo 00. Pertanyaannya, begitu sampai di rumah, itu tadi udah dijawab. Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan lagi. Ada rasa takut nggak sekarang untuk keluar dari rumah? Atau takut ketularan lagi atau enggak, Mas Riki?
Oke. Sekarang ini posisinya Mas Riki itu sudah selesai isolasi mandiri di rumah atau? Oke, secara jadwal ini harusnya sudah lewat dari 2 minggu, tetapi saya masih belum dapat konfirmasi dari Dinas Kesehatan kalau saya masih boleh berinteraksi secara langsung, karena kan saya masih dipantau nih, akan ada kontrol lebih lanjut kayak gitu, jadi masih nunggu konfirmasi boleh enggaknya interaksi langsung dengan Dinas Kesehatan. Nah ini juga melatar belakangi sekaligus menjawab kenapa sih Dinas Kesehatan masih memantau, karena memang trennya, ada tren yang namanya reaktivasi virus. Jadi virus itu bukan hilang betul-betul dari badan pasien. Ada teori yang menyebutkan bahwa virus itu bersifat dorman atau tidur. Jadi sewaktu-waktu kalau ada pemicu, itu bisa saja virus itu kemudian bangun dan kambuh lagi. Di Indonesia sudah ada 3 orang yang mengalami kejadian seperti itu. Salah satunya adalah kalau nggak salah asisten pribadi ajudan dari gubernur di Sumatera Utara. Kalau nggak salah yang sempat ramai waktu itu diberitakan. Jadi tren reaktivasi virus atau reinfeksi virus itu bisa saja terjadi kepada orang yang sudah sembuh. Dan makanya Dinas Kesehatan tuh selalu mewanti-wanti kepada saya untuk jangan lengah. Sembuh itu bukan berarti masalah tuh finish, kelar gitu. Kita masih menghadapi tantangan lain, karena tadi seperti yang Mbak Ella bilang bahwa karakteristik virus ini itu masih belum terbaca gitu loh, Agansista kalau boleh cerita. Yang kita ketahui dari karakteristik virus ini tuh masih dikit. Dokter itu masih meraba-raba, kira-kira karakter virus ini seperti apa sih? Obatnya tuh seperti gimana sih penyembuhannya? Itu masih banyak yang belum kita baca. Kalau di luar negeri, seperti contohnya di Korea dan Jepang yang kasusnya sudah jauh menurun, mereka sekarang masuk ke dalam fase untuk meneliti kembali virus ini. Karena banyak sekali kejadian di mana orang yang sudah dinyatakan sembuh, keluar dari rumah sakit, sudah beraktivitas seperti biasa, ketika dites lagi, di swab lagi, ternyata hasilnya positif. Itu yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya virus ini tuh benar-benar mati atau sebenarnya dorman di dalam tubuh. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya belum banyak masyarakat tahu. Makanya di luar negeri sih ada istilah namanya second wave. Bahwa yang terjadi saat ini itu baru gelombang pertama. Gelombang kedua adalah ada kemungkinan bahwa virus ini tuh bangun lagi dari badan orang-orang yang sudah pernah merasakan virus ini di dalamnya gitu. Itu teori-teori yang berkembang di luar negeri. Cuma di negara kita masih belum fokus ke arah sana. Kita masih lebih fokus ke arah bagaimana menurunkan kurva dari tingkat positifnya di Indonesia gitu kan, dan bagaimana menyembuhkan orang yang sudah mencapai 12.000 ini gitu. Kita masih ada di fase sana. Jadi kalau saya pribadi sejujurnya saya agak khawatir keluar rumah karena pertama saya khawatir dengan tadi dasar itu, apalagi Dinas Kesehatan mewanti-wanti saya untuk tetap siaga, jaga perilaku hidup bersih dan sehat, nggak boleh stres, harus selalu positif kayak gitu. Dan yang kedua memang saya nggak keluar rumah karena mengikuti anjuran pemerintah gitu loh. Untuk ya udah di rumah aja, karena memang secara medis pun ketika kita di rumah itu betul-betul memutus rantai dari penyebaran virus ini. Gitu jawabannya. Oke, terima kasih Mas Riki. Wah, ini perbincangannya ternyata makin seru, semakin banyak yang pengen saya tanyain, dan mungkin juga Agansista juga makin banyak pengen lebih dalam lagi ngobrolin tentang ini, tapi waktu sepertinya harus memisahkan kita semua ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Riki dan Mbak Ella. Sebelum aku menutup, mungkin ada sedikit statement dari Mbak Ella dan juga Mas Riki. Silakan, boleh dari Mbak Ella dulu mungkin. Baik. Jadi pertama adalah saya senang sekali lagi ada event seperti ini, karena penting sekali kita mendengarkan pengalaman penghayatan dari seperti Mas Riki yang sudah survive dan sudah mengalami positif itu seperti apa rasanya, kemudian bagaimana pemulihannya, bagaimana penanganannya, dan respon sekitarnya seperti apa, dampaknya seperti apa ke diri pasien itu sendiri, ke Mas Riki sendiri gitu ya, dan teman-teman pasien lainnya. Itu tentu kita harus banyak memahami. Mudah-mudahan dengan kita banyak memberikan cerita seperti ini, jadi muncul kewaspadaan ataupun kesadaran untuk saling mendukung. Karena kadang-kadang
memang masyarakat gitu ya di luar sana memang perlu kisah-kisah yang menyentuh gitu, kisah-kisah yang menyentuh emosi kita. Karena kadang-kadang kalau cuma informasi kognitif saja, pola pikir saja, informasi yang bersifat logis, kadang-kadang belum terlalu nendang gitu istilahnya. Jadi harus diikuti oleh kesaksian ataupun kisah-kisah yang cukup genuine gitu ya, tulus dan memang ingin bersama-sama membangun awareness ini gitu. Jadi hari ini saya juga belajar banyak dari kisahnya Mas Riki dan kita bisa bersama-sama menghadapi situasi sulit. Jadi situasinya memang sulit teman-teman. Agan dan Sis memang ini sulit banget. Jadi nggak ada orang yang tidak merasa sulit. Namun intensitas bagaimana kita mengatasinya itu sangat tergantung bagaimana diri kita sendiri, bagaimana kondisi kita di rumah, bagaimana kondisi kita sebagai personal, sebagai diri sendiri. Nah, itu perlu kita kenali masing-masing, dan kemudian ketika kita kenali, kita kemudian mulai menyusun strategi untuk apa nih yang cocok buat saya, supaya saya tetap bisa adaptif, supaya saya tetap bisa tenang, dan saya bisa survive untuk diri saya sendiri, maupun kemudian kalau kita udah survive untuk diri sendiri, kita bisa survive untuk orang lain. Kita bisa mendukung untuk orang lain. Ya, kemudian yang kedua untuk yang selanjutnya untuk masalah stigma, kita harus belajar yang tadi saya setuju banget sama Mas Riki. Kenapa ya? Kita jadi berefleksi kenapa kita sangat mengutamakan konten ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan diri kita sendiri, tapi kita melupakan kita melupakan kemanusiaan. Nah, tentu kita kemudian harus belajar berlatih bahwa semuanya ini bukan hanya tentang diri kita, bukan hanya tentang keuntungan diri kita, tapi bagaimana sih dampaknya ke orang lain. Bagaimana dampaknya kepada kita bersama, karena kita tidak sendiri dalam hal ini gitu, tapi kita selalu punya orang lain untuk kita bareng-bareng survive begitu. Mungkin seperti itu ya, Tisha. Oke, terima kasih Mbak Ella. Dari Mas Riki, silakan. Iya, saya mau berterima kasih pertama untuk Kaskus, kemudian Skata, dan sponsor kita Plosa karena sudah memfasilitasi forum edukasi ini. Jadi banyak lagi kita memberikan insight kepada teman-teman di luar sana, Agan Sista, sehingga tahu update tentang kesehatan mental, kemudian perkembangan COVID-19, dan lain-lain. Kalau dari saya, yang pertama jangan lengah gitu. Kita merasa bahwa saat ini mungkin jumlah kasus bisa dibilang menurun di Jakarta, tetapi di daerah itu jumlah kasus makin meningkat. Jawa Timur adalah provinsi yang kedua terbanyak di Indonesia yang justru sekarang malah meningkat kasusnya gitu kan. Jadi kita masih belum melewati pandemi ini. Kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Kalau kita ngomongin masalah vaksin itu butuh pengujian minimal 18 bulan. Jadi masih akan sangat panjang sekali masa ini yang akan kita lewati gitu. Jadi jangan pernah lengah, tetap jaga kesehatan diri, kesehatan mental, perilaku hidup bersih dan sehat, itu tetap jadi new normal yang kita terapkan di kemudian hari. Kemudian, bekali diri dengan ilmu, karena otak yang kosong itu sangat mudah sekali dipengaruhi oleh berita-berita yang nggak benar, sehingga menimbulkan stigma negatif dan kesalahpahaman. Dengan kita membekali diri dengan ilmu, seenggaknya kita punya pagar kalau ada stigma negatif, dan itu memutus rantai stigma negatif yang ada di masyarakat gitu loh. Info-info yang nggak benar itu kan sebenarnya berasal dari mengakibatkan stigma negatif. Jadi kalau dari kita memahami sebenarnya mana berita yang benar, mana berita yang nggak benar, kita kan akan lebih membentengi diri kita sendiri, sehingga kita nggak jadi orang yang judgmental, kita nggak membangun satu stigma yang negatif di masyarakat gitu kan. Terus saya mau bilang bahwa pesan yang ketiga adalah di isolasi itu nggak enak, gitu loh. Jadi, nurut apa kata pemerintah, tetap bertahan untuk di rumah aja, karena saya adalah bukti bahwa namanya di isolasi itu nggak enak, gitu loh. Kalau mau nyoba, boleh silakan, tapi kan itu bukan opsi, gitu loh. Siapa sih yang mau sakit? Siapa yang kepengen bikin konten di dalam ruang isolasi? Nggak ada yang mau, gitu loh. YouTuber atau segala macam pun nggak nyampe ke situ, gitu loh, untuk bikin konten sakit COVID-19 sampai di isolasi itu nggak enak, gitu. Jadi, stay at home, di rumah aja, tetap ikuti panduan dari pemerintah. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah dalam kondisi seperti ini, tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali diri kita sendiri. Jadi lakukan apapun yang bisa kita lakukan, semua dalam batas maksimal usaha kita untuk menjaga diri,
karena kita bertanggung jawab untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Jadi andalkan diri kamu gitu Agensista, lakukan yang terbaik untuk kesehatan kamu dan keluarga. Itu yang terpenting sih. Oke deh, terima kasih Mas Riki. Wah, banyak sekali informasi dan edukasi yang kita dapat Gansis di pagi hari ini, di siang hari ini. Semoga bisa menjadi ya tambahan informasi dan ilmu buat teman-teman yang ada di sini gitu ya, dan jadi pedoman buat bagaimana kita bisa beradaptasi dengan COVID-19 ini yang kita masih belum tahu sampai kapan. Jadi benar kata Mas Riki dan juga Mbak Ella, tetap jaga kesehatan mental kita dan pastinya tetap di rumah aja ya. Kalau gitu sekali lagi terima kasih untuk Mbak Ella dan Mas Riki. Terima kasih juga buat Gansis yang sudah bergabung bersama dengan Keisha Kanza di Zoom sekarang ini dan juga yang sudah nonton di Kaskus TV. Terima kasih juga untuk teman-teman kita dari Skata dan pastinya terima kasih untuk sponsor kita Plosa Press and Suit Aromatik. Semoga kondisi ini cepat membaik dan pastinya semoga kita semua bisa bertemu lagi tidak dengan virtual seperti ini ya. Kita bisa bertemu lagi tatap muka pastinya, seru-seruan lagi barengan dan pastinya dengan keadaan yang lebih baik dan sehat-sehat semuanya ya. Hindari kerumunan, stay at home. Kalau terpaksa keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan pastinya cuci tangan terus dan jaga kesehatan dan hidup bersih pastinya. Akhir kata, gue Keisha Kanza pamit. Sampai jumpa lagi di Ngaskus di rumah aja. Selamat siang dan tetap di rumah aja. Stay healthy guys. Terima kasih. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Sehat-sehat. Terima kasih.